Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Qala aidan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Wa qala aidan, man qala fi lailatul qadri dahalal man kana lailatul qadri ihsanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Semuanya hadis tersebut diriwayatkan oleh rawahus saihan atau dua tokoh hadis. Kalau kita menyebut rawahus saihan, itu yang dimaksud adalah Bukhari dan Muslim. Syukur alhamdulillah. Marilah pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin dan kuasanya serta petunjuk dan hidayahnya, kita masih diberikan keimanan, kesempatan, begitu juga kesehatan. Sebagaimana kita tahu, kita diberikan keimanan untuk melaksanakan salat subuh saudara berjamaah itu sangat berarti sekali, yaitu kita datang di sini salat sunat saja 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi kalau kita salat fardu. Oleh sebab itu, kalau dari kacamata iman, sebenarnya yang kaya itu bukan 9 daga yang selalu diagung-agungkan itu, tapi adalah kita yang sudah melaksanakan, sudah datang pada kesempatan ini. Begitu juga kita bersyukur betapa pentingnya salat subuh fadilahnya. Apabila kita tidak datangkan salat subuh berjamaah, artinya di Ramadan atau di luar Ramadan, kita keluar dari masjid ini di bawah jaminan Allah. Begitu juga salat subuh saudara berjamaah lebih baik dari semalam suntuk, lebih baik dari salat sunat semalam suntuk. Bapak-bapak, begitu juga mari kita salawat dan taslim kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah subuh yang kami hormati, pada kesempatan ini kami hanya melengkapi apa-apa yang sudah disampaikan oleh penceramah-penceramah sebelumnya, yaitu dengan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Sesungguhnya Al-Quran dan Siyam akan datang kelak pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada pelakunya. Rasulullah SAW bersabda, as-siyam wal Qur'anu yasfa'ani lisahibihima yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa memberikan syafaat untuk orang yang melakukan nanti pada hari kiamat.
Berkatalah puasa, ya Rabb, dahulu di dunia aku telah mencegah ia dari makan, minum dan syahwatnya, maka berikan syafaat bagi untuknya. Dan Al-Quran akan berkata, ya Rabb, aku telah mencegah ia tidur di waktu malam untuk membaca Al-Quran di dalam salat malam, maka berikan syafaat bagiku untuknya. Kalau melihat konteks ini, bahwa yang paling utama membaca Al-Quran berarti di waktu malam. Subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebuah keutamaan yang agung ketika kita melaksanakan saum. Demikian pula membaca Al-Quran di waktu malam. Ini bulan Ramadan, maka mari kita berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan berpuasa dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya puasa bukan hanya sebatas menahan diri daripada makan dan minum, akan tetapi puasa itu hakikatnya mempuasakan anggota tubuh kita dari memaksiati Allah. Kita berusaha untuk lebih banyak fokus dengan Al-Quran dan mentadaburinya, sehingga kita bisa meraih pahala dengan maksimal. Maksudnya mentadaburinya, kita harus melihat arti-artinya, di mana kita posisi kita kalau kita membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan kita. Seperti dalam surah Ad-Duha, di situ kita harus mempedulikan anak yatim dan memperhatikan orang-orang peminta-minta. Nah, di mana kita selama ini memperhatikan anak yatim atau menghadik orang-orang miskin. Subhanallah, maka sungguh bahagia orang-orang yang Allah jadikan beramal saleh di bulan ini, dan sungguh celaka orang-orang di bulan ini Allah ia lalai, bahkan na'udzubillah malah berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak-bapak, ibu-ibu para jemaah sekalian, kita ingin menjadi orang-orang senantiasa berharap untuk berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, bisnis yang tidak akan pernah ada ruginya, yaitu kita beriman kepada Allah wa Jalla, kita senantiasa membaca ayat-ayat Allah, kita senantiasa mendirikan salat, kita pun berinfak sebagaimana Allah mengatakan, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyata yarjuna tijarata lan tabur. Sesungguhnya orang yang senantiasa membaca ayat Allah, mendirikan salat dan menginfakkan apa yang kami berikan kepadanya berupa rezeki, baik ia rahasia maupun terang-terangan, sesungguhnya ia orang-orang yang mengharapkan perjagaan yang tidak akan pernah ada ruginya. Surat Al-Fatir ayat 29. Berniaga dengan Allah modalnya hanya satu, yaitu dengan keimanan dan ketakwaan kita. Bagaimana kita untuk sedikit memberikan waktu untuk Allah dalam beramal saleh. Kita membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Kita berusaha untuk mendirikan salat, baik salat 5 waktu maupun salat sunatnya. Dan kita sedikit memberikan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita infakkan kepada para fukara, kita infakkan kepada orang-orang yang susah dan lemah. Maka dengan seperti itu kita sudah berbisnis dengan Allah wa Jalla. Maka ini di bulan Ramadan, bapak-bapak, yang kemungkinan tahun ini hanya 29 hari, kita berusaha jangan menyia-nyiakan. Ya, lihat Rasulullah SAW bersabda, ragima anfuku rajulin dahala alaihi Ramadan tumbang salaha qabla ayyugaffiralah. Celakalah seorang hamba yang mendapatkan bulan Ramadan, ternyata ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan belum mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Tirmizi. Ini adalah akibat kita meremehkan amalan saleh di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seorang mukmin tentunya di bulan Ramadan ini adalah merupakan kesempatan emas untuk beramal saleh, karena ia tahu bahwasanya ajalnya terbatas. Dia belum tentu sampai ajalnya kepada Ramadan berikutnya. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir baginya. Maka orang yang sadar bahwasanya ia tidak tahu ajalnya,
apa ia akan sampai kepada Ramadan berikutnya, maka dia akan berusaha menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhirnya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk beramal saleh, mengharapkan ampunan dari Allah Jalla. Itulah seorang mukmin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, keinginan terbesar bagi orang mukmin adalah mengharapkan ampunan dari Allah. Karena sungguhnya apabila Allah mengampuni seorang hamba, maka adalah merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Di bulan Ramadan Allah sangat dermawan kepada hambanya. Di bulan Ramadan setiap malam Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, walillahi utaqahum minan nari wa dzalaka kullu lailah. Di setiap malam Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Kita berharap kita termasuk hamba-hamba yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka, karena itu adalah merupakan kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dimasukkan ke surga dan dibebaskan dari api neraka, sungguh ia telah menang atau sukses. Surat Al-Imran 180. Itulah hakikat kesuksesan dan kemenangan. Benar kita sekarang bisa beramal, tapi apakah kita bisa terus beristiqamah sampai meninggal kita? Kita tidak tahu. Maka kita sekarang bersungguh-sungguh supaya amalan saleh itu menjadi kebiasaan kita sampai tua, supaya amalan saleh kita menjadi sebuah perkara yang menjadi adat istiadat kita, sehingga kita bisa diwafatkan di atas amal saleh. Karena seorang itu, kata Sahih Usmaini, biasanya meninggal di atas kebiasaannya. Jika kita tidak membiasakan berbuat kebaikan dan beramal saleh, maka kita tidak akan membiasakan berbuat keburukan, atau setidaknya kita terbiasa dengan hal yang sia-sia. Sementara tanda-tanda baiknya keislaman seorang mukmin adalah ia meninggalkan perkara yang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, "Man husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Tanda baiknya Islam seorang adalah dia meninggalkan perkara yang sia-sia. Hadis Tirmizi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian, mari kita maksimalkan amalan Ramadan tahun ini. Mari kita optimalkan amalan puasa, yaitu untuk kita berpuasa dengan sebaik-baiknya, menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, dan begitu juga membatalkan pahala puasa. Sebagaimana dalam hadis, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh harap dan keikhlasan mengharap keridhaan Allah, maka akan diampuni dosanya. Begitu juga di malam-malam hari, mari kita pergunakan untuk salat malam. Jangan kita tinggalkan jamaah sebelum selesai imam, sebelum selesai tadi malam. Kalau saya perhatikan banyak meninggalkan jamaah setelah salat tarawih, karena dia mungkin ada witir di rumah. Ketahuilah bapak-bapak bahwa salat jamaah sunat dengan imam itu sampai selesai adalah sama dengan pahalanya semalam suntuk, beribadah semalam suntuk. Oleh sebab itu, bagi bapak-bapak yang kepingin melanjutkan salat tahajud atau salat apalah salat malam, marilah kita witir di sini, tapi mungkin di rumah tidak usah witir. Karena ada hadisnya bahwa sesudah witir itu masih boleh melaksanakan salat malam, tapi witir yang tidak boleh, karena dalam hadis la witrani fi lailatin, tidak ada witir 2 kali. Begitu juga ada hadis yang mengatakan pernah Nabi SAW salat witir 9 rakaat. 9 rakaat di rakaat ke-8 dia tahiyatul awal, dan di rakaat ke-9 baru tahiyatul akhir dan salam. Dan dia setelah berhenti, oleh Aisyah dilihat sendiri dalam hadis Aisyah bahwa Nabi salat lagi 2 rakaat. Berarti dari hadis tersebut bisa, jangan kita berpendapat bahwa salat witir adalah penutup dari segalanya. Bisa melaksanakan salat malam semampu bapak, karena salat malam tidak ada batasnya. Sebagaimana dalam hadis salat masna, salat malam itu adalah 2 rakaat. Di situ tidak ada penegasan 2 rakaat itu sampai berapa rakaat.
sebagaimana diutarakan oleh ustaz-ustaz yang pernah menyampaikan di sini. Begitu juga, mari kita perdayakan terutama di 10 akhir. Ini ya di 10 akhir Ramadan. Karena di situ ada satu malam yang dinanti-nantikan oleh umat Islam, yaitu beribadah pada malam itu sampai beribadah sama dengan 1000 bulan. Sebagaimana hadis utarakan kan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam, barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar maka diampuni segala dosanya. Oleh sebab itu, marilah kita upayakan kita iktikaf di masjid itu untuk menunggu Lailatul Qadar. Ada ustaz yang menyatakan begini, kalau kita pasti bersedekah, kenapa pada malam Lailatul Qadar usahakan setiap malam di 10 akhir Ramadan itu kita sisipkan. Mungkin kalau kita 50.000 per malam, yaitu 500.000 kita siapkan. Setiap malam 50.000 kita infakkan, berarti kita akan pasti kena sedekah kita atau infak kita kena pasti, karena sebagaimana hadis bahwa 10 akhir itu ada Lailatul Qadar. Tidak usah perlu kita pilih-pilih malam ganjil, tidak usah kita pilih malam ganjil, harus malam ganjil. Siapa tahu justru malam genap yang Lailatul Qadar, karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sisanya sekian yang saya bisa sampaikan. Apabila ada benarnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan, adalah kekurangan kami menyampaikan, adalah kami memang dalam tahap belajar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.